Shalom. Shalom. Yahobu. Yahobu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat BNKP Tangerang mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing secara online. Kami pandu secara langsung dari gereja BNKP Tangerang. Pada hari ini yang menyampaikan firman Tuhan adalah Pendeta Adilman Jaya Luahambowo STH, Pendeta Fungsional BNKP Tangerang. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh dimulai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua. Mari kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Jemaat berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, kami telah berhimpun di tempat dan di hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah mulut kami untuk bersyukur, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus, dan bukalah mata iman kami ya Tuhan, untuk melihat kemuliaan kasih-Mu. Di sini kami memohon, tolonglah kami menghayati
dan memberlakukan kehendak Tuhan dengan sukacita. Ajarlah kami agar selalu berdoa kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Ya Allah, jagalah dan lindungi kami selama kami hidup di dunia ini, sampai kami masuk ke dalam hidup kekal, di mana kami akan memuji Engkau selama-lamanya, dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387, Ku heran Allah mau memberi. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Amsal pasal 22 ayat 22 sampai 29. Janganlah merampasi orang yang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 49, firman Allah, jayalah. Firman Allah, jayalah sampai ujung dunia. Kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal.
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat berdiri. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, dan tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat terhadap Engkau dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar hukum-hukum yang Engkau tetapkan untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga acap kali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan Allah sumber segala berkat dan sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala pelanggaran kami, dan baharuilah kembali hidup kami dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing 1-2 menit untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Amin. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat duduk. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32.
Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan. Penuh dengan kedengkian, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal-hal demikian patut dihukum mati, mereka bukan saja melakukannya dengan sendiri, tetapi mereka juga setuju dengan mereka yang melakukannya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengumpulkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Jemaat berdiri. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami seluruh umat-Mu membawa persembahan kami di hadapan-Mu. Sebagian dari berkat Tuhan yang sudah Tuhan Yesus titipkan kepada kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, hamba-Mu serahkan ke dalam tangan-Mu setiap persembahan jemaat Tuhan yang mereka hantarkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya terima setiap persembahan mereka agar menjadi persembahan yang harum dan yang berkenan kepadamu. Berkati seluruh warga jemaat Tuhan yang telah menyerahkan persembahan pada hari ini.
berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, dan berkati setiap rencana-rencana kehidupan mereka. Terlebih saat ini Tuhan, hamba-Mu mau berdoa secara khusus buat hamba Tuhan yang akan mengelola persembahan yang telah diserahkan pada hari ini. Kiranya Engkau berkati, beri hikmah dan kebijaksanaan agar mereka dapat mengelola persembahan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat duduk. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 396, Yesus segala-galanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini kami kembali datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Bersekutu bersama dengan jemaat-Mu, bahkan bersama dengan keluarga kami pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, pimpin dan bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar perenungan kami akan firman-Mu Tuhan, kami beroleh berkat yang baru dan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Sebab kami tahu hanya firman-Mu lah yang dapat menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami dan memberikan kami kekuatan ketika kami sedang menghadapi berbagai persoalan kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu kami memohon kepadamu ya Tuhan Yesus, bukakan hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami semakin mengerti
apa yang Kau kehendaki dalam setiap kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Ketika ada kuasa si jahat, kuasa iblis yang ingin merongrong kehidupan kami usir, kami tolak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang berkuasa di setiap kehidupan kami. Hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kiranya Engkau berkati seluruh kehidupannya, terlebih hati, pikiran, lidah, dan bibirnya Tuhan, agar ia bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada hari ini, sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami, sebab kami telah siap mendengarkan-Mu. Yang percaya katakan, amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini terambil dari Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Saya rindu kita baca firman Tuhan ini secara responsoria. Saya akan baca ayat 13 dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat 14 sampai nantinya kita bergantian sampai ayat 21. Firman Tuhan berkata demikian. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kepada kita pada hari ini. Saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian, Shalom. Shalom. Harapan saya dan doa saya, kiranya Bapak Ibu sekalian selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam sukacita di dalam Yesus Kristus. Walaupun hampir 3 bulan lebih kita sudah ibadah di rumah, dan kita sungguh-sungguh menikmati bagaimana suasana persekutuan dengan keluarga bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan atau khotbah kita pada hari ini yaitu jauhilah ketamakan. Sekali lagi, jauhilah ketamakan. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, jelas tadi dikatakan di ayat 15, Yesus berkata, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya renungkan tema ini, maka saya teringat dengan satu kata dari bahasa Nias, yaitu olualua, atau sering dikatakan kepada kami di Telo atau di kampung kami di Telo lawal tebahasiai. Tetapi ketamakan ini artinya lebih dalam daripada kerasukan atau kerakusan, ya, atau olua-lua atau tebaka. Terbukti bahwa ketamakan adalah salah satu sifat manusia yang sangat tidak disukai oleh Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa sifat ketamakan ini tidak disukai oleh Allah? Bahkan Yesus berkata kepada kita, berjaga-jaga dan waspadalah. Ketika saya mencari bagaimana sih sifat dan karakter orang-orang yang tamak itu, ada 6 ciri khas umum orang yang tamak, yaitu yang pertama, orang tamak itu merasa tidak memerlukan orang lain untuk mencapai sebuah keberhasilan. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tamak itu gila kerja, tapi dengan suatu tujuan ingin cepat kaya. Itu makanya nanti orang tamak menghalalkan segala cara bagaimana dia harus bekerja supaya cepat kaya. Yang ketiga, ya, orang tamak ini memiliki kecenderungan dan selalu terburu-buru mengambil keputusan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari tanpa hikmat daripada Tuhan. Yang keempat, orang tamak cenderung dengan kesombongannya. Orang tamak cenderung dengan memanipulasi orang lain. Dan yang kelima, orang tamak ini memiliki mentalitas, yaitu semua apa yang dia lakukan dia hitung dengan materi. Ya, boleh saya katakan orang tamak ini sama dengan orang yang memang memiliki sifat hedonisme. Ya, dia sangat cinta dengan kekuasaan, sangat cinta dengan harta, sangat cinta dengan pujian, sehingga ia menghalalkan segala cara. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita membaca teks khotbah kita pada hari ini, secara khusus mulai dari ayat 16, perumpamaan tentang orang kaya yang disampaikan oleh Yesus kepada seorang yang meminta kepada Yesus agar saudaranya berbagi warisan kepadanya. Di situ sebenarnya dijelaskan bahwa kekayaan itu tidak salah di mata Allah. Ya. Tetapi ada yang salah ketika kita menginginkan kekayaan hanya memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 2 hal yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Yaitu yang pertama, apakah salah memiliki harta atau kekayaan? Tentu jawabannya tidak. Ya, karena kenapa? Semua orang di dunia ini pengen memiliki kekayaan dan harta. Lagi pula firman Tuhan berkata dalam pengkhotbah pasal 5 ayat 18, dia berkata, setiap orang yang dikaruniakan Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Ya, perlu kita garis bawahi bahwa harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, itu adalah karunia Allah. Lalu kalau kita memperhatikan ayat 13, ada seorang dari orang banyak
meminta tolong kepada Yesus agar saudaranya berbagi warisan kepadanya. Para penafsir menggali dan mendapatkan 3 indikasi kenapa seseorang ini meminta kepada Yesus agar saudaranya berbagi warisan kepadanya. Sebagai informasi kepada kita bahwa di bangsa Israel itu, bahwa harta itu memang mereka sudah punya aturan tersendiri bagaimana membagi harta dengan porsi yang benar dan sesuai dengan hukum Taurat. Lalu para penafsir mengindikasikan seorang dari orang banyak ini yang meminta harta, bahwa ternyata dia sebenarnya punya hak untuk menerima harta namun tidak diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua indikasinya, memang sama sekali tidak diberikan kepadanya, namun saudaranya diberikan. Dalam arti dalam kehidupan keluarga mereka ada pilih kasih. Dan yang ketiga, para penafsir mencari alasan kenapa seorang dari orang banyak ini meminta harta. Ternyata yang benarnya adalah sebenarnya seseorang ini, orang ini dia sudah menerima bagiannya dari harta benda yang ditinggalkan oleh orang tuanya, namun dia merasa kurang supaya ia memiliki lebih daripada saudara-saudaranya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, letak kesalahan untuk memiliki banyak harta ketika memiliki keinginan untuk lebih banyak memiliki, sehingga menghalalkan segala cara. Maka hal inilah yang mendorong seseorang memelihara sifat ketamakan. Ini boleh kita lihat bagaimana jawaban Yesus kepada saudara kita yang meminta harta ini. Yesus bertanya kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau perantara atas kamu?" Ya. Ini mengindikasikan bahwa seorang ini yang meminta harta ini sebenarnya bukan dalam arti tidak diberikan haknya. Haknya sudah diberikan, namun ia meminta lebih daripada haknya. Itu makanya nanti Yesus mengingatkan dia, ya, bahwa berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ketamakan. Ya. Jadi yang perlu kita renungkan yang pertama adalah memiliki harta, memiliki kekayaan tidaklah salah di mata Allah, tetapi yang salah ketika kita ingin memiliki lebih daripada yang lain sehingga mendorong kita melakukan cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan harta. Yang kedua yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini adalah sesuai dengan judul perikop kita. Dia berkata, orang kaya yang bodoh. Lewat firman Tuhan ini dia mau mengatakan kepada kita, janganlah jadi orang Kristen, orang kaya yang bodoh. Ya, tentu kita bertanya-tanya dalam hidup kita, kapan kita menjadi orang kaya yang bodoh itu? Ya. Kalau kita membaca ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Di sana ada sedikit bagaimana seorang kaya itu menghayal. Ya, dia menghayal. Di ayat 16 dia berkata, kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku itu. Tanahnya belum dipanen, ya, tapi dia sudah mereka-reka bahwa hasil tanah itu akan melimpah dan tidak akan bisa muat, ya, di lumbung-lumbungnya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum saya melanjutkan
menyampaikan firman Tuhan ini, di kampung kami ada banyak orang yang merantau. Tetapi waktu saya SD ada seorang bapak-bapak pulang kampung dari Medan, pulang kampung ke kampung kami. Lalu banyak orang kampung bertanya kepadanya, hartamu sudah berapa banyak yang sudah kamu cari di tanah perantauan? Lalu dia menjawab, mobil saya ada 2, rumah saya ada 3. Bahkan dia berkata istri saya ada 2. Dan dia berkata uang saya di bank ada 3 miliar. Semua orang kampung terheran-heran. Ya, lalu ditanya kepadanya, lalu apa kerjamu di Medan? Dia menjawab, pekerjaan saya adalah menghayal. Ya, sering sekali kita menghayali kekayaan dan harta orang lain. Ya, ini akan menimbulkan sifat-sifat ketamakan dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, lewat perumpamaan yang diberikan Yesus kepada seorang yang meminta harta ini, dia mau mengajari kita, janganlah menghayal melebihi dari kekuatan kita. Jangan menghayali kekayaan dan harta orang lain sehingga menimbulkan ketamakan di dalam kehidupan. Ya, hati-hati menghayal. Bercita-cita bagus, berencana oke, apalagi kalau kita mengandalkan Tuhan dalam cita-cita dan rencana kita. Tetapi kalau menghayal, bisa aja kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang pertama yang mau Tuhan Yesus ajarin kepada kita lewat perumpamaan yang diberikan kepada saudara kita yang meminta harta. Lalu yang kedua, kapan kita menjadi orang kaya yang bodoh itu? Ya, di ayat 19 dia berkata, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ya, di ayat 19 itu mengindikasikan ada sedikit kesombongan kepada seorang kaya ini yang diceritakan oleh Yesus. Ya, ada sedikit kesombongan kepadanya dan ia ingin menghabiskan hartanya itu untuk memuaskan hawa nafsunya. Ya, disitulah kita akan menjadi seorang kaya yang bodoh. Disitulah kita memiliki sifat ketamakan ketika kita memiliki kesombongan dalam hidup kita ketika kita dititipkan harta atau berkat yang daripada Tuhan. Baru yang kedua tadi dia berkata ketika kita menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 13 ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Di ayat 19 dari teks renungan kita pada hari ini, ada sedikit dalam kehidupan seorang kaya ini yang diceritakan oleh Yesus bahwa dia ingin memuaskan hawa nafsunya. Ketika kita ingin memuaskan hawa nafsu kita dalam berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, disitulah kita menjadi seorang kaya yang bodoh. Karena firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 dia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala hasilmu. Ya, walaupun di tengah-tengah pandemik ini ada banyak orang yang mengeluh karena kekurangan makanan, kekurangan kebutuhan.
Tetapi ketika saya berteleponan kepada orang tua di kampung, mereka bercerita. Mereka berkata kepada saya bahwa bukannya orang semakin dekat kepada Tuhan selama corona ini, tetapi bermacam-macam judi bermunculan. Ya, main judi bermunculan. Alasan mereka penat di rumah, bosan di rumah. Kalau di sini di BNKP Tangerang nggak ada yang main judi, nggak ada yang main judi di sini. Jauh dari BNKP Tangerang yang main judi. Ya, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, berkat yang dititipkan kepadamu janganlah pakai untuk memuaskan hawa nafsumu, tapi pakailah itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan titipkan berkat kepada kita, kita pakai untuk main judi, kita pakai untuk memuaskan hawa nafsu kita, maka disitulah kita menjadi seorang kaya yang bodoh. Mari kita renungkan dalam kehidupan kita. Masih banyak orang yang berkekurangan di luar sana. Kenapa uang kita itu kita pakailah untuk membantu mereka daripada dihabiskan di meja judi, daripada dihabiskan di botol minuman dan lain sebagainya. Jadi firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bagaimana kita harus menggunakan berkat Tuhan itu, harta yang kita miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, janganlah takut kelihatan miskin, namun takut dan khawatirlah jika jiwa kita belum kita serahkan secara totalitas kepada Tuhan. Ya, disinilah kita menjadi seorang kaya yang bodoh ketika kita takut kelihatan miskin daripada takut tidak diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, ada banyak orang yang tamak menghalalkan segala cara supaya kelihatan sebagai orang kaya, tapi sebenarnya jiwanya tidak diserahkan secara totalitas kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan Yesus kepada kita pada hari ini. Di ayat 20 dan 21 dia berkata, tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Ini yang harus kita takuti kalau kita belum menyerahkan jiwa kita secara totalitas di hadapan Tuhan. Biarlah kelihatan miskin gaya hidup kita sehari-hari, asalkan jiwa kita kaya di hadapan Tuhan. Asalkan jiwa kita benar-benar kita yakin bahwa kita telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 hal yang harus kita renungkan dalam firman Tuhan ini. Yang pertama adalah memiliki harta, memiliki kekayaan tidaklah salah, karena itu adalah karunia Allah. Tetapi ketika kita mengingini lebih dan sehingga kita menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan dan harta, disitulah kita menjadi seorang kaya yang bodoh. Yang kedua yang harus kita miliki adalah jangan gunakan berkat Tuhan atau kekayaan yang dititipkan kepada kita hanya semata untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi gunakanlah berkat dan kekayaan yang diberikan kepada kita semata hanya kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir tadi, yaitu jangan takut kelihatan miskin, namun takut dan khawatirlah jika jiwa kita belum kita serahkan secara totalitas di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada kita pada hari ini.
kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Bagaimana kita mengelola dan memanajemen berkat Tuhan yang diberikan dalam setiap kehidupan kita. Agar berkat yang diberikan kepada kita menjadi berkat dalam hidup kita dan dalam hidup orang lain. Amin. Ayat hafalan kepada kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 22 ayat 22, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah merampas orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Engkau telah mengajari kami bagaimana kami harus menjadi seorang kaya yang berhikmat, bukan seorang kaya yang bodoh. Sering sekali kami mementingkan kekayaan dan harta dunia. Kadang kami lupa Tuhan menyerahkan secara totalitas jiwa kami di hadapan-Mu. Bapa dalam surga, sering juga kami takut kehilangan harta dalam dunia ini. Namun kami juga kadang tidak takut untuk jiwa kami. Hari ini Engkau telah mengajari kami bagaimana kami harus lebih takut kalau kami kehilangan jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berkata-kata. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami melakukan firman Tuhan yang telah kami dengar dan renungkan pada hari ini. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat berdiri. Hendaklah masing-masing mengaku, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Warta jemaat disampaikan oleh majelis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat BNKP Tangerang, majelis mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas kebersamaan kita dalam mengikuti ibadah secara online pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Warta Jemaat Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, Minggu 21 Juni 2020 pukul 9 WIB, kebaktian tetap dilaksanakan secara online. Kami pandu dari Gereja BNKP Tangerang. Pengkhotbah Pendeta Jemaat Liturgos Satuan Ekeriso Amawijes Gule. Petugas selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 2. Latihan persiapan kebaktian Minggu pada hari Kamis 18 Juni 2020 pukul 19 WIB. Mohon kehadiran komisi ibadah, petugas, dan pendeta jemaat. 3. Warga jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini sebanyak 33 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. 4. Warga jemaat yang baru mendaftar sampai minggu ini sebanyak 4 orang. Majelis dan seluruh jemaat mengucapkan selamat bergabung di BNKP Jemaat Tangerang. Tuhan memberkati. 5. Laporan kas mingguan BNKP Jemaat Tangerang dapat dibaca selengkapnya dalam warta. 6. Panduan pengumpulan persembahan dapat dikumpulkan melalui amplop atau tempat yang dikhususkan oleh keluarga untuk kemudian dikumpulkan di gereja ketika suasana telah kondusif kembali. Dan bisa juga dengan melakukan transfer melalui rekening gereja BNI 0112159340 atas nama BNKP Tangerang dengan memberi kode unik yaitu tanggal pengumpulan persembahan di 3 angka terakhir nominal uang yang ditransfer. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta. 7. Selesai pembacaan warta ini akan dikumpulkan persembahan persepuluhan. Demikian warta jemaat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengumpulkan persembahan perpuluhan dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 di Badai Topan Dunia. Perlindunganmu
jemaat berdiri. Untuk persembahan persepuluhan yang telah saudara bawa ke dalam rumah Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan dari kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10. Dia berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal melalui anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tak henti-hentinya kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, atas segala lawatanmu dalam kehidupan kami, atas segala anugerahmu dan berkatmu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadapanmu ya Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tanganmu sebagai rasa syukur kami atas segala anugerah dan pertolonganmu dalam kehidupan kami. Sebelum kami menyampaikan doa-doa syafaat kami di hadapanmu ya Tuhan, kami menyadari bahwa betapa hinanya dan betapa berdosanya kami di hadapanmu ya Tuhan. Oleh karena itu ampuni dan kasihanilah kiranya kami, agar kami layak datang di hadapanmu pada hari ini. Hambamu mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul karena sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Oleh karena itu hambamu memohon ya Tuhan, jamah kehidupan mereka, sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Berkati obat dan makanan yang dikonsumsi, supaya menjadi alatmu menyembuhkan setiap penyakit dalam tubuh mereka. Sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang mampu menyembuhkan mereka. Saat ini ketika ada jemaat Tuhan yang bergumul karena kebutuhan sehari-hari, karena pekerjaan, karena studi mereka, Bapa dalam surga, hambamu memohon ya Tuhan, cukupkan semua kebutuhan jemaat Tuhan. Bukakan jalan bagi mereka. Kiranya berkat yang melimpah yang daripada Engkau, itu yang tercurah dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Secara khusus ya Tuhan, ketika ada yang bergumul yang kehilangan pekerjaan oleh karena bencana yang dialami oleh dunia ini Tuhan. Oleh karena itu hambamu memohon, kiranya Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan bagi mereka, agar mereka bisa berinovasi Tuhan, bagaimana mereka harus melanjutkan hidup dalam dunia ini. Kiranya Engkau anugerahkan kepada mereka pekerjaan yang layak yang daripada Engkau. Bapa dalam surga, terlebih Tuhan, ketika ada warga jemaat Tuhan yang saat ini yang bergumul oleh karena iman setia mereka terhadap Engkau, yang sering diombang-ambingkan oleh berbagai penderitaan, oleh berbagai cobaan dalam dunia ini. Oleh karena itu hambamu memohon ya Tuhan, kiranya teguhkan dan kokohkan iman serta pengharapan mereka terhadap Engkau, agar penderitaan dan juga kesulitan dalam kehidupan mereka itu tidak mempengaruhi iman dan setia mereka terhadap Engkau ya Tuhan. Bapa dalam surga, hari ini juga seluruh warga jemaat Tuhan telah membawa persembahan mereka di hadapan-Mu, terlebih persembahan perpuluhan mereka. Kiranya Engkau terima persembahan perpuluhan mereka Tuhan, sebagai persembahan yang harum yang berkenan kepadamu. Seperti firman-Mu yang kami percayai, bahwa Engkau akan membuka tingkap-tingkap berkat kepada mereka. Curahkan berkat yang melimpah kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga hambamu mau berdoa buat seluruh pelayan yang ada di BNKP Tangerang ini,
Kiranya Engkau berkati, Engkau beri kesehatan, kesepikiran ini Tuhan, agar kami sungguh-sungguh melayani Engkau dan memberikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, hamba-Mu juga mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap program yang telah dirancang di BNKP Tangerang ini, secara khusus dalam pengurusan izin pembangunan gedung gereja. Karena itu Engkau berkati seluruh pelayan Tuhan, baik yang ada di komisi pembangunan maupun seluruh majelis ya Tuhan, agar setiap program yang telah dirancang dapat terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, secara khusus buat Ibu Ina Alvin Zebua yang beberapa hari lalu ya Tuhan ada sakit penyakit dalam tubuhnya. Hamba-Mu mau berdoa, kiranya Engkau jamah, Engkau sembuhkan penyakit yang ada dalam tubuh Ibu Ina Alvin Zebua. Sebab kami percaya oleh bilur-bilur darah-Mu yang kudus yang menyembuhkan Ibu Ina Alvin. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, dunia yang sedang melawan virus corona saat ini. Kiranya Engkau bebaskan dunia ini Tuhan dari belenggu corona. Ada banyak manusia yang takut Tuhan. Ada banyak manusia yang mengalami dampak dari penyebaran virus corona. Sebab kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu dapat menyembuhkan dunia ini dari belenggu corona. Terlebih bangsa dan negara kami, negara Indonesia Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sembuhkan dari virus corona. Yang sakit Engkau jamah, dan yang sudah berduka Engkau hiburkan Tuhan Yesus. Dan kami mau berdoa buat medis yang ada di garda terdepan saat ini. Bahkan para ahli obat-obatan di seluruh penjuru dunia ini Tuhan, kiranya Engkau beri hikmah dan kebijaksanaan bagi mereka, agar secepatnya Tuhan dapat ditemukan vaksin untuk menyembuhkan virus corona dalam setiap kehidupan manusia yang terinfeksi oleh virus tersebut. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau sedang merancang yang terbaik di balik duka yang sedang dunia alami saat ini. Bapa dalam surga, inilah kehidupan kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Janganlah kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi di setiap kehidupan kami. Dalam diri anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terlebih di mana Engkau telah mengajari kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan jadilah saksi Kristus dalam setiap aspek kehidupanmu, dan terimalah berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. La
Shalom. Shalom. Silakan duduk.